Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qaul sahabi. Qaul sahabi terdiri dari dua kata, qaul dan sahabi. Qaul berarti ucapan, perbuatan, dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata subah, yang berarti pertemanan dan persahabatan. Qaul sahabi jadinya pendapat perseorangan sahabat Rasulullah SAW yang dimungkinkan berbeda pendapat dengan yang lain atau juga dapat diikuti oleh sahabat yang lain dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun qaul sahabi menurut ulama usul fikih yaitu majmu'ul lara'i istihadiyati wa fatawa fikhiyati saniyati an wahidin min sahabati rasul, yang artinya kumpulan pendapat-pendapat ijtihad dan fatwa-fatwa fikih yang berasal dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Adapun sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa pada zaman tersebut yaitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Di dalam qaul sahabi terdapat dalil-dalil kehujahan yang digunakan sebagai dasar hukum. Salah satunya yaitu ayat Al-Quran. Quran surah Al-Taubah ayat 100 yang berbunyi was-sabiquna awwaluna minal mujahirina wa ansarina wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adalahum jannatu tajri tahtaha anharu khalidina fiha abadan zalika fawzul azim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya apabila mengikuti orang-orang yang terdahulu seperti kaum muhajirin dan ansor, Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun akan ridho kepada Allah. Apabila mengikutinya, mereka akan dijamin olehnya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Terdapat juga ayat Al-Quran yang digunakan sebagai hujjah yaitu Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummati wa akhrijat linnasi ta'muruna bima'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakanal khairal lahum wa minhum mu'minuna wa aqsaruhum fasiqun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya umat Islam merupakan umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya terdapat ahli kitab yang ingin beriman, bagi mereka itu lebih baik. Namun kebanyakan orang-orang mereka itu orang-orang yang fasik. Adapun dalil kehujahan yang dipakai qaul sahabi yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Anjah dami qala sami'tu Imrana bin Husaini
yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Zahdam berkata, saya mendengar Imran bin Husain disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebaik-baiknya kamu adalah yang hidup pada masa beliau, kemudian generasi berikutnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya umat Islam yang hidup pada masa Rasulullah maupun setelahnya yang mengikuti ajarannya merupakan yang terbaik dari umat-umat sebelumnya. Terdapat juga hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang dipakai sebagai dalil keujahan qaul sahabi yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnati illa khulafa'ir rasyidin muhaddina min ba'di, yang artinya kewajibanmu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang datang sesudahku. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Rasulullah menyuruh umatnya untuk mengikuti apa yang dia ajarkannya dan mengikuti para khulafaur rasyidin sebagai pengganti beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun dalil keujahan yang dipakai qaul sahabi berikutnya yaitu hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi, ashabika nujumi fa bi ayyihim ihtadaitum, yang artinya sahabatku adalah bagaikan bintang, maka siapapun di antara mereka yang kalian jadikan panutan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Pada hadis ini dijelaskan bahwasannya barang siapa yang mengikuti ajaran para sahabat Nabi, maka dari situlah dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Adapun dalil yang dipakai sebagai keujahan yaitu logika. Logika di sini yang dimaksud ialah logika para sahabat, yang dimana para sahabat memiliki kemungkinan benarnya lebih besar dibandingkan para orang lain, karena para sahabat memiliki karakteristik yang sempurna terhadap bahasa Arab, keadilan, dan pemahaman terhadap asbabun nuzul dan urut al-hadis secara langsung. Para sahabat juga menyaksikan tingkah laku Nabi dan mengetahui maqasid al-syariah. Karena alasan tersebut, maka logika dipakai sebagai dalil keujahan qaul sahabi. Dalam penerapan qaul sahabi sebagai sumber hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang ulama setuju, ada yang ulama menolak. Ulama yang setuju ialah kelompok Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Dasar keujahan yang dipakai para kelompok ini ialah sebagai keujahan yang disebutkan sebelumnya. Adapun kelompok yang menolak qaul sahabi sebagai sumber hukum ajaran Islam yaitu Syafi'iyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Alasannya karena qaul sahabi berasal dari kalangan sahabat yang tidak maksum, sama dengan mujtahid lain.
yang dapat memiliki peluang salah atau lupa dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Adapun contoh qaul sahabi yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu ganti rugi atas pencederaan hewan ternak. Menurut ulama Hanafiyah, ganti rugi terhadap hewan ternak seperti unta, sapi, dan kuda ketika dicederai adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut, di mana pendapat ini didasarkan kepada qaul Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Suraih, yang intinya bahwa ganti rugi hewan yang dicederai matanya ialah seperempat dari harga standar hewan tersebut. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, kadar ganti ruginya ialah senilai dengan harga yang terkurangi dari harga standar hewan tersebut. Dari yang digunakan untuk pendapat ini yaitu kias, yakni kias kepada kasus perbuatan melawan hukum terhadap harta kekayaan orang lain. Contoh yang kedua yaitu masa minimal menstruasi. Masa minimal menstruasi seorang wanita menurut ulama Hanafiyah bahwa kadar waktu yang tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 hari atau 3 kali 24 jam. Pendapat ini didasarkan kepada qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10 hari. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, waktu tersingkat menstruasi ialah sehari semalam atau 1 kali 24 jam. Dasar yang digunakan dalam pendapat ini ialah berdasarkan uruf, yakni terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1 kali 24 jam. Adapun contoh yang ketiga yaitu tentang jual beli kredit. Jual beli kredit dirunut pada masa sahabat yang ditemukan praktik jual beli sejenis kredit yang disebutkan dengan jual beli inah, yakni seorang penjual menjual barangnya dengan cara ditangguhkan. Kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barangnya tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual. Namun, ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan. Kalau diperhatikan, jual beli inah itu sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Praktik jual beli kredit menurut ulama Syafi'iyah diperbolehkan dengan berdasarkan kias, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Dasar yang mereka gunakan adalah qaul sahabi, yakni qaul Aisyah, yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli inah yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahu